timeless gitu. Jadi kayak sesuatu yang bisa dipakai tuh lama gitu. Jadi warna-warna yang lebih aman atau sekali ada yang pop up tapi bisa masuk ke segala warna gitu. Biasanya ada budget sendiri nggak atau waktu sendiri nggak kira-kira gitu? Enggak sih Mbak, tergantung kebutuhannya apa dan emang lagi misalkan emang lagi butuh dan lagi perlu. Jadi yang luxury brand banget ya, maksudnya yang mahal banget gitu menurut aku kalau misalkan masih oke, ya maksudnya harga masih di bawah 10 juta itu masih oke menurut aku gitu. Karena jarang juga belanja sebenarnya. Nah, biasanya barang yang selalu ada di dalam tas Dompet. siapa tuh? Dompet sih pasti gitu, dompet, parfum, handphone, sama power bank. Enggak juga sih, enggak juga karena menurut aku kayak itu tuh tergantung dari inner beauty kalian juga gitu loh. Tingkat kepercayaan diri nggak bergantung dari luxury, dari barang-barang yang luxury gitu menurut aku ya. Kayak ini kalau bentuk tas tuh kamu sukanya yang tote bag atau yang shoulder bag? Yang handbag, apa yang modelan kayak gini nih, crossbody bag ini, karena aku suka banget karena ini jadi bisa apa ya, lebih bisa banyak bergerak gitu loh. Jadi kayak untuk aku yang gerasa kerusuk punya gitu. Bahkan ini ada satu yang menarik buat aku tuh yang pakai puff, bahan puff. Itu aku juga lucu tuh, kayak belum pernah punya yang kayak gitu kan, menarik gitu. Yang aku suka dari spring collection-nya Kate Spade sekarang ada banyak banget kayak dari material yang baru-baru yang lucu-lucu gitu. Kalau ketika nanti momen silaturahmi saat lebaran biasanya bawa tas yang kayak gimana sih Kak? Yang simpel-simpel aja sih sepertinya kayak gini gitu kan. Karena biar nggak dimintain angpau banyak ya, dimintain THR kok angpau, mintain THR banyak jadi kayak pasti nggak muat gitu. Kayak yang simpel-simpel aja sih gitu. Karena kan pasti kan ngumpul banyak sama keluarga, nggak terlalu banyak bawa barang. Tipikal ini nggak sih yang menyesuaikan tas dengan outfitnya gitu? Oh iya pasti, paling dari warna sih biasanya. Dan sih ngoleksi tas banyak gak sih? Kayaknya nggak bisa dibilang kalau koleksinya bener-bener kayak banyak banget gitu kan. Kayak aku cukup aja deh. Kayak aku tipe orang yang nggak apa-apa untuk pakai barang berkali-kali. Jadi kayak misalkan aku pakai ini hari ini, ya besok aku pakai baju apa, pakai tas yang lagi juga aku nggak apa-apa. Gitu kan ada orang yang nggak boleh sama, tasnya udah pernah dipakai, masih dipakai lagi gitu kan. Aku nggak. Kira-kira ada berapa tuh di lemari? Berapa ya? Yang lagi sering dipakai berapa ya? 10, 15 gitu kayaknya. Kalaupun emang udah gak kepake lagi, biasanya aku jual atau kayak ya udah dialokasiin ke mama atau ke adik gitu. Biar nggak kebuang ya? Iya biar gak kebuang, dan kasihan kalau misalkan barang nggak dipakai-pakai terus, jadi mendingan sedikit, abis itu kayak ya udah jelas gitu dipakainya daripada punya tapi nggak pernah dipakai sama sekali, jadinya waste gitu. Kalau gaya busana yang sangat menggambarkan karakter seorang NZ Storia kayak gimana? Playful chic sih menurut aku, kayak timeless, versatile gitu. Jadi kayak sesuatu yang bisa timeless dan ya udah tetap mencerminkan karakter aku. Nah tadi kan udah sempat kan sih bilang kalau pernah runway sama Kate Spade di New York ya. Iya. Nah boleh diceritain nggak sih Kak waktu itu perasaannya gimana, terus kayak kok waktu dapet tawaran itu gimana gitu? Seneng banget karena kan itu aku lagi ikut sama suamiku ke DC, jadi kayak emang nggak ekspektasi untuk bekerja, kayak mau bener-bener waktu untuk istirahat. Tiba-tiba aku kerja sama Kate Spade, ini kan sebenarnya udah tahunan ya, kayak bukan baru tahun ini gitu. Jadi udah tahunan, terus Kate Spade bikin event di New York Fashion Week. Abis itu karena aku juga di daerah sana, bukan di New York, di Washington DC, dari itu nggak terlalu jauh, jadi kayak mereka ngajakin aku untuk kolaborasi bareng gitu. Dan aku happy banget sih karena kayak akhirnya ketemu sama teman-teman Kate Spade lagi, sama Kate Spade Fam. Abis itu kayak ketemu sama teman-teman dari brand ambassador yang di luar sana juga, jadi kayak new experience buat aku sih gitu. Karena ini pertama kalinya aku ikut sama Kate Spade di New York Fashion Week. Hopefully tahun ini bisa berangkat lagi. Iya, jadi ini aku lagi ada di Kate Spade Pop-Up Store di MKG 3. Ini salah satu pop-up store pertama di daerah sini, di Kelapa Gading. Jadi seru banget, aku seneng banget sama acaranya karena mereka juga ada activation, terus mereka juga ada pop-up coffee juga. Jadi selain kalian bisa belanja, kalian juga bisa menikmati tempatnya, pop-up store-nya. Terus menuju lebaran kayaknya akan pasti momen-momen kayak silaturahmi sambil jalan-jalan ke mall itu juga seru ya sama keluarga gitu, menghabiskan. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi sih untuk menghabiskan waktu di waktu lebaran. Oke, ini kan lebaran pertama ya sama suami. Nah gimana? Udah ada persiapan seperti apa? Jujur nggak ada persiapan yang gimana-gimana, kayak ya udah biasa aja. Ya paling ke rumah orang tua aku dulu, baru ke rumah orang tuanya dia, kayak gitu sih. Kayak nggak ada yang gimana, paling biasanya nyiapin baju buat diri sendiri sama buat mama sama adik. Nah sekarang nambah satu cowok nih yang aku harus siapkan baju kembarannya buat dia hari raya gitu. Oh jadi udah tradisi ya lebaran tuh pakai bajunya
apa setema sewarna gitu sih. Dari dulu emang aku sama adik aku punya kayak satu kayak oke kita janjian warnanya putih ya, janjian warnanya biru ya gitu. Nah abis itu tahun ini ya jadi nambah. tahun ini apa tuh? Rahasia. Kalau untuk makanan apa? Makanan tuh biasa masakan mama sih, masakan Aceh juga gitu ya, standar aja sih opor, rendang gitu-gitu. Jadi ya masakan-masakan lebaran, khas lebaran yang emang sebenarnya tuh kenapa nikmatnya di saat lebaran ya gitu. Padahal setiap hari juga kita bisa kok makan rendang, makan opor gitu, tapi kok beda gitu esensinya kalau makan di saat lebaran gitu. Berarti favoritnya apa makanan lebaran ya? Paling ditunggu NCT apa? Paling aku tunggu-tunggu, aduh aku suka banget rendangnya mamaku sih, atau enggak kayak ada tuh tauco gitu kayak sambal tauco. Aku susah jelasinnya karena itu kayaknya buatan dari Aceh deh. Aku bingung pokoknya ada ramuan apa pakai tauco. Jadi kayak asem, pedes gitu enak. Nah, kalau suami nih udah tahu belum sukanya apa, mungkin Enzi sudah belajar ya, mungkin kalau renang agak susah ya. Iya betul. Apa mungkin yang simpel-simpel opor kali. Iya dia suka banget soto. Tapi kalau misalkan makanan buat lebaran dia suka banget dendeng balado gitu. Kayak Padang banget. Aku Aceh dia Padang. Jadi kayak pasti makanannya nggak jauh-jauh dari spices atau pedes-pedesan gitu deh. Sampai kapan sih Enzi akan di Jakarta dan balik ke US? Akan 3 tahun terus nggak akan kembali, bukan maksudnya nggak akan kembali, belum tahu kan balik ke US atau nggak karena nanti next postingnya dia, next penempatannya belum tahu di mana gitu ya. Semoga aja bisa balik ke Amerika juga mungkin aja gitu, jadi nggak tahu, doakan aja. Kalau cookies apa? Biasanya yang biasa kamu bisa. Nastar favorit aku nastar, bikin kalau bikin nggak bisa. Aku nggak bisa bikin, kemarin baru belajar bikin kolak biji salak cuman udah Bikin panna gitu. cotta ya. Iya, panna cotta aku bisa, itu dagang ya dulu, jualan dulu sampai jualan tuh, iseng-iseng bikin sampai disuruh jualan sama mamaku. Berarti cookies apa? Biasanya kamu yang Kalau aku tuh sukanya nastar sama putri salju saja. kalau di rumah? Banyak, ada kayak apa tuh kastengel ya? Apa sih? Ya itu ada itu. Macam-macam sih banyak banget. Ada lidah apa sih? Lidah kucing ya? Ya itu ada lidah apa? Lidah sapi. Iya, palm sugar aku belum ada, belum nyobain malah. Itu enak ya? Beli di mana? Berarti belinya tuh nggak ada langganan? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Berarti pokoknya mana yang enak itu yang Iya. Kasih tau dong yang mana yang enak. Aku beneran cap-cip lagi, ya udah kayak nggak ada yang inceran gitu. Yang penting kalau nastar asal dia bulat-bulat dan gendut, kelihatannya gede-gede, aku kayak misalnya lagi di supermarket kayak ini kayaknya gendut-gendut nih nastarnya, aku beli gitu. Jadi aku mau nanya dong, kan sekarang kan bentar lagi kita lebaran ya. Nah pernah nggak sih Kak Enzi itu ada di momen nggak bisa maafin orang gitu lah, terus gimana caranya berdamai gitu? Nggak pernah lagi, ini bukannya sosokan nggak pernah, tapi beneran nggak pernah. Nggak ada sih, alhamdulillah dikasih hati yang nggak sih. Selama ini masih baik-baik aja. Gitu. Kalau misalkan emang momen maaf-maafan juga bukan harus di saat lebaran kan sebenarnya. Jadi kayak kalau misalkan ada masalah sama orang diselesaikan, diobrolin, ya udah habis itu udah gitu. Enzi nggak mudik ke Aceh atau ke Padang? Enggak untuk tahun ini. Aman. Sudah? Sekarang maaf ya, aku pengen nanya soal Enzi kan pernah cerita soal sakitnya yang mengakibatkan diri Enzi sudah hamil. Enzi ada rencana untuk program rehabilitasi atau memang belum ada rencana pengen menikmati masa-masa sama suami? Seperti apa sih? Sebenarnya itu aku juga agak bingung ya pertanyaan itu, karena aku juga nggak pernah membahas itu sebelumnya gitu. Karena aku pernah bahas itu, cuman aku bilang kalau aku tuh ada autoimun tapi tidak pernah membahas itu gitu. Jadi nikah juga belum nyampe setahun, jadi dibawa santai aja. Terima kasih teman-teman. Kemudian